Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Febrianti, saya dari kelas 5B. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang tersedia di kurikulum, materi yang tersedia di buku pelajaran dan deskripsi analisis tingkat SD, SMP, dan SMA. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah SD kelas 1, yaitu adalah materi yang tersedia di kurikulum. Teks-teks yaitu adalah ada animal, insects, gesture, games, feeling, fruits, food, drinks, letters, numbers, action, doing, birthday. Ada greeting, colors, clothes, body parts, sport, modes of transport, family, members, direction, name of countries, telling the time. Kemudian ada materi yang tersedia di buku pelajaran, ada chapter 1 ada greeting, chapter 2 ada alphabet, chapter 3 ada number, chapter 4 ada colors, chapter 5 ada animal, chapter 6 ada part of body, chapter 7 ada part of family, ada chapter 7 ada my family, chapter 8 ada my house. Kemudian ada deskripsi analisis. Nah, lalu ada sikap spiritual, yaitu adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah sikap sosial, itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Kemudian ada pengetahuan, itu adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Kemudian adalah berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian ada keterampilan, ini adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak seperti kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian ada dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang SMP kelas 8. Materi yang tersedia di kurikulum itu adalah teks-teks seperti label nama, daftar barang, instruksi, rambu, tanda, peringatan, undangan, pribadi, ucapan selamat, recounts, pengumuman, naratif, deskriptif, dan lagu dalam wacana interpersonal, transasional, dan fungsional pada tataran literasi fungsional. Kemudian ada struktur teks interpersonal, transasional, dan fungsional. Kemudian ada keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis teks interpersonal, transasional, dan fungsional yang tercakup. Ada unsur-unsur kebahasaan, frasa sangat pendek dan sederhana. Kemudian ada modalitas dengan batasan makna yang jelas. Kemudian di dalam SMP kelas 8 terdapat materi yang tersedia di buku pelajaran. Chapter 1 adalah Is English Time. Chapter 2 adalah Can You Play the Guitar. Ini termasuk dalam lagu. Ada yang chapter 3 Would You Like to Come. Chapter 4 ada You Are Invited. Chapter 5 ada My Uncle Is the Keeper. Chapter 6 ada What Are You Doing. Chapter 8 ada Biggers in Always Better. Chapter 8 adalah I'm Proud of Indonesia. Chapter 9 adalah When I Was a Child. Chapter 10 Don't Forget It Please. Chapter 11 adalah I'm Proud of My Teacher. Chapter 12 adalah Mouse, Deer, and Crocodile. Kemudian ada deskripsi analisis. Kemudian ada sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada sikap sosial, itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian ada pengetahuan. Nah, jadi memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik, sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian ada keterampilan. Nah, ini menunjukkan keterampilan menalar dan mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif bersama teman-teman, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian adalah memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian ada 4.1 itu menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian selanjutnya itu adalah SMA kelas 10. Nah, materi yang tersedia di kurikulum itu adalah teks-teks seperti iklan, recount, naratif, eksplanasi, report, deskriptif, proverse, riddle, lagu, brosur, leaflet, banner, pamflet, factual report, biografi, eksposisi, hortatory, puisi, dalam wacana interpersonal, transaksional, dan fungsional pada tataran literasi informasional. Kemudian ada struktur teks interpersonal, ada transaksional dan fungsional. Kemudian ada keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis teks interpersonal, transaksional, dan fungsional yang tercakup. Ada unsur-unsur kebahasaan, ada frasa kompleks, kemudian ada modalitas, itu seperti alternatif, pembeda, lebih samar satu dengan yang lainnya. Kemudian ada materi yang tersedia di buku pelajaran. Yang pertama ada chapter pertama adalah Talking About Self, chapter 2 adalah Congratulating and Complimenting Others, chapter 3 Expressing Intention, chapter 4 ada Which One is Your Best Gateway, chapter 5 ada Let's Visit Niagara Falls, chapter 6 ada Giving Announcement, chapter 7 ada The Wright Brothers, chapter 8 ada My Idol, chapter 9 ada The Battle of Surabaya, chapter 10 B.J. Habibie, chapter 11 Cut Nyak-Dien, chapter 12 Isum Bos, chapter 13 Maling Kundang, chapter 14 Strong Wind, chapter 15 You Have Got a Friends. Kemudian selanjutnya itu adalah deskripsi analisis. Kemudian yang pertama adalah sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua adalah sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku seperti jujur, disiplin, santun, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian ada bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian juga ada pengetahuan nih. Nah, jadi ada memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Lalu dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian ada keterampilan, itu adalah menunjukkan keterampilan menalar dan mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian ada menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan,
memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Sesuai dengan konteks penggunaannya, perhatikan unsur kebahasaan pronoun, subjektif, adjektif, posesif. Mudah dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap extended serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.